CryptCrunch adalah aplikasi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasional dan pemahaman matematika melalui algoritma. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur menarik, termasuk game interaktif yang menantang, materi informasi terkait konsep-konsep penting, serta alat penyelesaian cryptariddm atau cryptariddm solver untuk membantu pengguna memecahkan soal-soal angka tersembunyi. Pada pembuatannya, CryptCrunch menggunakan platform seperti GitHub, Figma, VS Code, Vercel, dan Firebase. Dan dalam pembuatannya juga menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Pada pembuatan CryptCrunch, saya tentunya menggunakan sistem thinking untuk memahami jalannya program yang dapat dilihat pada flow diagram ini. Pertama-tama, user melakukan login dan bila berhasil, user akan dialihkan ke homepage di mana user dapat menggunakan fitur-fitur dalam program ini. Pembuatan CryptCrunch juga menggunakan design thinking yang terdiri dari empathize, yang berisi dari user research, lalu ada define, yaitu user persona dan user flow, lalu ada ideate berupa UI UX, lalu ada prototype berupa development dan deployment, serta test, yaitu usability testing dan evaluation. CryptCrunch diciptakan untuk menjadi sarana belajar mahasiswa TPB ITB. Aplikasi ini dikhususkan untuk mempelajari bidang berpikir komputasional, algoritma, dan matematika. Aplikasi ini diharapkan memiliki fitur-fitur yang interaktif, mudah dipahami, dan solutif. Tak lupa juga menggunakan user-centered design di mana pembuatannya melakukan iterasi terus-menerus pada proses analysis, design, evaluation, and implementation sebelum adanya deployment. Contohnya, desain menggunakan pola berulang yang terdapat pada style guide. Selanjutnya, terdapat user interface lo-fi dan hi-fi yang didesain di aplikasi Figma. Pada UI UX design ini juga diharuskan memenuhi responsive design, di mana responsive design adalah metode yang memungkinkan desain situs web atau aplikasi untuk menyesuaikan diri dengan ukuran layar perangkat yang digunakan. Selanjutnya, dalam pembuatannya juga diterapkan diagram UML berupa use case diagram di mana user berinteraksi dengan layar dan terdapat activity diagram yang menjelaskan interaksi user dengan database saat melakukan save and load. Selanjutnya, terdapat front-end development yang dibuat menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Di sini saya membuat homepage yang terdiri dari user detail, di mana user input name and birthday, lalu ada volume, user dapat mengatur volume musik, lalu ada tombol start yang terdapat di landing page, lalu ada information yang merupakan materi yang dapat diakses oleh pengguna. Selanjutnya juga terdapat solver page, di mana terdiri dari input dan answer yang akan muncul setelah user menginput pertanyaan. Selanjutnya juga terdapat level page di mana terdiri dari test, level option, wrong answer, right answer, and a level completed. Selanjutnya juga terdapat back-end development di mana kita diharuskan untuk membuat autentikasi dan save and load data. Pada program ini saya memanfaatkan Firebase. Firebase adalah platform pengembangan aplikasi yang disediakan oleh Google yang menyediakan serangkaian alat dan layanan untuk membantu pengembang membangun, mengelola, dan mengoptimalkan aplikasi web dan mobile. Untuk fitur login, saya menggunakan Firebase Authentication. Firebase Authentication mendukung berbagai metode autentikasi, termasuk menggunakan akun Google, Facebook, email atau password, dan autentikasi anonim. Selanjutnya, untuk save and load data game, saya menggunakan real-time database. Firebase Real-Time Database adalah database NoSQL berbasis cloud yang memungkinkan penyimpanan dan sinkronisasi data secara real-time antara aplikasi dan server. Yang terakhir, terdapat beberapa evaluasi yang dapat ditingkatkan ke depannya, yaitu login. Belum adanya sign up dan login page secara terpisah. Namun, ketika user dan email belum terdaftar dalam database, user sudah otomatis terdaftar. Yang kedua, desain. Secara desain sudah cukup baik dan interaktif dengan menggunakan warna yang colorful. Lalu, selanjutnya terdapat key answer. Jawaban level disimpan dalam bentuk array, sehingga jika memulai game dari level selain 1, terkadang mengalami error. Dan yang terakhir, volume. Volume yang terdapat di homepage belum adjusting ke page lainnya.